Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ramadhani dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM E110-120-1024 dari Universitas Tanjung Pura Angkatan 2020. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama adalah teori uses and gratification. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Katz pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs and Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Yang keempat adalah teori komunikasi Laswell. Merupakan sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikat yang menimbulkan efek tertentu. Model komunikasi Laswell menggunakan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitik beratkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Kelima elemen komunikasi tersebut adalah who, what, channel, to whom, dan efek. Yang kelima adalah teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangannya yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Behaviorisme sendiri adalah teori perkembangan perilaku manusia yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Prinsip-prinsip teori behaviorisme ada 3, yaitu objek psikologi adalah tingkah laku, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks, dan mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keenam adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh N.C. Neil pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan pada dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori humanisme adalah manusia bertanggung jawab terhadap pilihan dalam hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Yang ketujuh adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai sebuah transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedelapan adalah teori standpoint. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi.
Teori ini dikemukakan oleh Wood G.T. pada tahun 1982. Melalui pendapat ini dapat terlihat kerangka tentang sistematika pengaruh kekuatan untuk membentuk identitas. Teori sikap atau teori standpoint theory membentuk kerangka agar dapat memahami sistem kekuasaan. Teori kerangka ini dibangun berdasarkan pengetahuan yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Individu-individu adalah konsumen aktif dari realitas. Kemudian, perspektif individu-individu adalah sumber informasi yang terpenting terkait pengenalan terhadap pengalaman mereka. Bahkan, teori ini mengakui bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi individu sebagian besar terbentuk oleh kelompok sosial di mana individu berpartisipasi. Yang kesembilan adalah teori connectionism. Teori ini disebut juga dengan teori trial and error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian, jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tertentu. Dengan percobaan yang dilakukan secara berkelanjutan, maka perbuatan tersebut menjadi suatu kebiasaan dan semakin efisien untuk diterapkan. Yang ke-10 adalah teori pelanggaran harapan. Teori ini berpendapat bahwa penafsiran sebuah pesan tidak sesederhana seperti yang dikatakan atau bagaimana pesan dikatakan. Lebih dari itu, penafsiran sebuah pesan ditentukan oleh situasi, nilai ganjaran orang lain, dan bagaimana pesan-pesan memenuhi harapan seseorang atau tidak. Ketika apa yang kita harapkan terjadi dalam suatu interaksi tidak terjadi, maka kita akan mencatat seberapa sering hal itu terjadi dan memberi perhatian lebih terhadap berbagai kejadian yang ada, menekankan pada berbagai kode sosial baik komunikasi intrapersonal maupun komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Yang ke-11, value expectancy theory merupakan salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunaannya. Teori ini mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Yang ke-12 adalah teori kognitivisme. Makhluk bukanlah makhluk yang bersikap pasif terhadap lingkungan, melainkan makhluk yang selalu berusaha untuk memahami lingkungannya. Kognitivisme memandang komunikasi sebagai sebuah transfer isi mental di antara individu. Dalam kognitivisme, rentang isi akan semakin besar. Setiap individu dipandang memiliki kemampuan yang kompleks untuk menyimpan, memproses, dan menggunakan informasi. Yang ke-13 adalah teori ketergantungan media atau dependency theory. Adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut akan menjadi semakin penting untuk orang tersebut. Yang ke-14 adalah teori kultivasi. Merupakan teori yang memusatkan perhatian pada dampak media pada perilaku penonton dalam jangka waktu yang panjang. Teori ini beranggapan bahwa manusia yang selalu menonton tayangan tersebut dengan waktu yang lama maka akan memiliki sebuah pemahaman bahwa dunia di sekelilingnya seperti yang ditayangkan di televisi. Yang ke-15 adalah teori komunikasi kontemporer. Komunikasi kontemporer adalah perkembangan komunikasi yang terpengaruh oleh dampak modernisasi. Komunikasi kontemporer sering identik dengan komunikasi virtual. Komunikasi virtual adalah proses penyampaian pesan yang dikirim melalui internet atau cyberspace. Komunikasi yang dipahami sebagai virtual reality pada ruang lingkup alam maya dengan menggunakan internet. Komunikasi kontemporer sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital yang bersifat diskrit. Internet merupakan media komunikasi yang sangat efektif bagi manusia di dunia. Yang ke-16 adalah teori administrasi. Komunikasi administrasi adalah suatu proses yang mencakup pemindahan ide dan penyalinan ide secara cermat dengan tujuan bersama secara efektif.
Karena komunikasi administrasi sebagian besar menyangkut masalah manusia, maka dalam ungkapan penyalinan ide-ide secara cermat, perlu ada pengertian yang sangat besar, ungkap Yuwono. Sedangkan Sutarto mengungkapkan komunikasi administrasi adalah rangkaian kegiatan, penataan, saling menyampaikan warta antar para pegawai dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi administrasi adalah proses penyampaian berita atau informasi secara timbal balik untuk menciptakan kerjasama di antara anggota organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Unsur-unsur komunikasi administrasi ada 7, yaitu sumber, warta, saluran, penerima warta, hasil, umpan balik, dan lingkungan. Yang ke-17 adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi terjadi pada tahun 1960, di mana studi atau peneliti difusi mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Yang ke-18 adalah teori komunikasi satu tahap. Teori ini menjelaskan bahwa dalam memperoleh sebuah informasi dapat dilakukan secara langsung dari sumbernya. Contohnya, ketika ada sebuah berita dibuat oleh media massa dan kita ingin tahu kebenaran berita tersebut, maka kita akan langsung menghubungi narasumbernya. Yang ke-19 adalah teori deduksi. Teori ini adalah pengambilan kesimpulan dari yang umum ke khusus. Contohnya, ketika dalam suatu permusyawaratan ada banyak sekali anggota-anggotanya memberikan pernyataan dan akan didiskusikan secara pada akhirnya akan dibuat sebuah kesimpulan sehingga keputusan tersebut didapatkan. Yang ke-20 adalah teori pengurang ketidakpastian. Teori ini adalah orang yang tidak saling mengenal sebelumnya lalu mencari informasi dan akhirnya menjadi kenal. Contohnya, ketika seseorang yang tidak kita kenal dan kita mencari informasi kepada orang lain yang mengenalnya. Teori dialektika rasional. Teori ini menjelaskan suatu individu yang saling memaksakan keinginan masing-masing. Misalnya, ketika saya ingin membeli baju di mall, namun teman saya ingin membeli baju di thrift shop. Teori 22 yaitu teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa manusia berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain perlihatkan kepadanya. Contoh, ketika kita memberi senyum kepada teman kita, maka teman kita akan memberikan respon yang ramah juga kepada kita. Yang ke-23, teori spiral of silence. Teori ini adalah pandangan mayoritas lebih didengar daripada minoritas. Contoh, ketika ada dua kubu dalam satu kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda, namun ada satu kubu yang lebih mayoritas, maka pendapat dari kubu tersebut akan diterima oleh kubu yang minoritas tadi. Ke-24, yaitu teori disonansi kognitif. Teori ini adalah ketidaknyamanan seseorang terhadap orang lain yang disebabkan dari perubahan sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan salah satu individu. Contohnya, ketika kita memiliki teman perokok dan kita tidak merokok, maka kita akan cenderung merasa terganggu dan merasa tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah teori komunikasi 2 tahap. Bedanya dengan teori 1 tahap, teori 2 tahap ini memperoleh informasi dari pihak kedua atau pihak perantara. Contoh, ketika kita mendapatkan informasi bukan dari narasumbernya langsung, namun dari media massa. Demikian video yang saya sampaikan dalam membahas 25 teori komunikasi. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.